Halo, selamat semua. Halo. Halo, bisa dengar suara kami? Suaranya ini. Sekarang jelas suaranya? Oke, baik. Hari ini teman-teman semua kita akan belajar tentang katakan cinta. Kita banyak berbicara tentang cinta dan pacaran, seksnya nanti dulu. Tetapi kita banyak berbicara tentang bagaimana membangun relasi pacaran, menemukan pasangan hidup, dan bagaimana menyatakan cinta, ya. Yang pertama, banyak orang merasa, anak-anak muda merasa jomblo itu gak laku, gak gaul, ya. Apalagi kalau kelihatannya belum ada pasangan, belum ada tanda-tanda tuh. Banyak dari anak-anak muda yang sering ngerasa, waduh, gimana ya nasibku nanti. Apalagi teman-teman mulai candain, gangguin, ya. Dan kalau tidak punya pasangan itu menganggap diri kayak orang Kurang berarti. orang kurang berarti. Jadi tandanya jantan, laku, atau tandanya anak-anak gaul itu kalau punya pacar. Makanya jangan heran ada yang dari SD sudah pacaran. Saya ketemu anak-anak masih SD, saya sudah punya pacar loh. Padahal gak tahu cinta itu apa, ya belum puber juga. Kenapa? Kebanyakan kita di-drive oleh ini, oleh media. Media mendrive kita dengan berbagai-bagai kisah romantis, sehingga membentuk tren di kalangan anak muda bahwa yang tidak pacaran itu tidak gaul, bahkan tidak laku, ya. Jadi banyak anak muda merasa begitu, wah saya kurang gaul, kurang laku, ya. Nah, yang sebenarnya begini loh, ini ada timeline, ya. Ini tentang cinta dan pacaran. Biasanya usia 0 sampai 17 tahun itu usia kita mulai dari kecil sampai besar. Biasanya masa kecil itu adalah masa bermain. Makanya kenapa masa bermain, kita bermain apa adanya, tidak ada perasaan apa-apa. Tapi begitu kita memulai masa remaja, masuk mulai masa pubertas. Jadi masa remaja itu dibagi dalam 3 tahap. Remaja usia dini, usia pertengahan, dan usia akhir. Usia dini itu usia 8 sampai usia 12 tahun, saya katakan begitu, ya. Terus usia menengah itu 13 sampai 17 tahun, dan usia akhir itu antara 17 sampai 21 tahun, ya, kira-kira sekitar begitu. Nah, biasanya di masa-masa remaja awal kita berada di usia SMP sampai mau memasuki usia SMA. Di usia SMP ini kita sudah mulai memasuki masa pubertas. Bahkan anak-anak sekarang, terutama yang cewek-cewek, sudah bisa mengalami menstruasi di usia yang sangat dini sekali. Kan ada yang usia 8 sampai 10 tahun sudah mengalami menstruasi. Nah, di masa-masa ini sudah mulai ada daya tarik terhadap lawan jenis. Sudah mulai ada letupan-letupan di dalam diri. Kenapa? Karena hormon-hormonnya sudah mulai berfungsi. Estrogen pada cewek dan testosteron pada cowok. Sehingga mulai ada daya tarik terhadap lawan jenis. Tetapi apakah di masa SMP dan SMA ini masa yang tepat untuk berpacaran? Soalnya masa ini adalah masa yang sangat tepat untuk membangun pertemanan, persahabatan. Orang bilang persahabatan di masa muda, di masa remaja itu tidak lekang oleh waktu. Ya, makanya jangan heran sekarang ada grup SMP, grup SMA, sudah SMP lagi kelas A, kelas B, kelas IPA lah, kelas inilah, dan itu menjadi teman seumur hidup. Nah, bayangkan di masa-masa masa-masa SMA, SMP ini, saudara berpacaran dengan satu orang dan saudara tidak punya sahabat yang lain. Dan akhirnya itu tidak sampai kepada pernikahan. Sayang, masa persahabatan itu saudara tidak punya teman dekat. Nah, makanya kita kasih tanda merah di sini. Ini kami sarankan untuk masa-masa di mana saudara bersahabat sebanyak-banyaknya. Dan di masa ini juga harus menjauhkan diri dari seks. Kenapa? Ini masa di mana kita membangun diri kita. Masa mencari jati diri. Jadi terjadi pembentukan fisik, pembentukan jati diri, pembentukan prinsip-prinsip dasar. Saudara mau melihat ke arah mana saudara akan melanjutkan studi, cita-cita apa yang saudara akan ambil, prinsip-prinsip rohani dan kehidupan apa yang akan saudara pakai di dalam hidup saudara. Jadi masa pancaroba yang luar biasa. Kalau di masa ini saudara berpacaran, maka konsentrasi saudara di dalam pembentukan jati diri, kedewasaan karakter, kedewasaan emosi, itu akan menjadi terganggu. Kenapa? Dengan bersahabat yang banyak, dengan komunitas yang banyak, itu mengasah saudara. Kita bilang besi menajamkan besi. Nah, usia yang berikut adalah usia 18 sampai 24 tahun.
Nah, ini masa di mana saudara sudah memulai masa kuliah. Nah, kami menyarankan saudara ini masa kuning ya. Kenapa? Masa yang baik untuk saudara buka mata lebar-lebar, buka hati lebar-lebar untuk mencari pasangan hidup. Kenapa? Kalau saudara berada di sebuah kampus, mahasiswanya kan banyak. Orang bilang jangan sampai tikus mati di lumbung padi lah, 1 banding berapa. Ya. Kalau mendapatkan pasangan di usia ini, pada saat mahasiswa, kemungkinan saudara akan tamat sebagai sarjana dua-duanya. Ngomongnya nyambung. Bayangkan kalau saudara pacaran dari SMA, satu lanjut studi, satu tidak. Gitu. Apalagi dia cowok, saudara cewek. Dia harus menjadi imam di dalam keluarga. Saudara ngomong dan dia tidak nyambung. Saudara mau kemana-mana, bahwa dia juga malu. Ya, jadinya aneh. Nah, tapi berpacaran di masa kuliah, saya sarankan jangan di semester 1, 2, 3 lah. Itu masa di mana saudara mulai keluar dari masa siswa dengan sistem sekolah yang paket, ya, semua pelajaran diberikan. Sekarang saudara harus pindah ke masa kuliah, di mana saudara harus memulai sistem SKS, belajar mandiri, tanggung jawab diri sendiri. Sehingga semester 1, 2, 3, 4 itu masa-masa penyusian. Tapi kan saudara sudah boleh melihat tuh di sana, ya. Nah, setelah itu saudara mulai membuka hati untuk menerima, untuk menyeleksi siapa yang terbaik buat saudara. Nah, usia 25 sampai 30 tahun kita kasih usia hijau di sana, karena ini usia yang tepat juga untuk saudara mulai serius nih menuju kepada pernikahan. Nah, kalau saya biasanya usia 26, 28 sampai usia 35 tahun itu usia yang tepat untuk menikah, ya. Karena perencanaannya bagus, karena kalau sebelum itu saudara menikah belum terlalu dewasa, dan kalau lewat dari itu maka perencanaan untuk punya anak agak sulit nih. Kenapa? Karena nanti kalau saudara lewat dari situ, menikah di atas lewat dari 35 tahun, biasanya anak-anaknya waktu kuliah saudara sudah umur sekali, ya. Nah, usia 36 sampai 40 tahun, biasanya usia sampai 18, 24 itu saudara kriterianya banyak sekali. Usia 25 sampai 30 tahun juga, wah, saudara mulai tambah kriteria. Usia 31 sampai 35 kriteria mulai didiskon. Kok tidak ada yang datang, ya? Sudah mandi kembang 7 rupa, ya, sudah hafal ayat, sudah doa tikam lutut. Kenapa ya yang tidak melayani kok dapat? Saya kok melayani setiap hari Tuhan, di mana jodohku? Gitu mungkin saudara protes kepada Tuhan. Jodoh kok tidak datang-datang, ya. Usia 36 sampai 40 tahun saudara mulai diskon habis-habisan tuh kriteria. Ada yang bilang yang penting ada napas, tidak punya ekor, sikat saja. Tapi kadang aneh, begitu waktu kita berusia 18 sampai 24 tahun, waktu kita pacaran, yang cewek-cewek nih, orang tua pasti tegur, atau yang cowok, kamu ini jangan pacaran dulu, sekarang belajar, nanti kerja dulu baru punya pacar. Begitu sudah kerja, tidak ada pacarnya, orang tua yang mulai tanya, loh, pacarmu di mana? Sekarang sudah usia begini. Aneh kan orang tua itu kadang-kadang. Dulu kita pacaran dilarang, sekarang tidak ada pacar, disuruh cepat punya pacar. Ya, jadi saudara pertimbangkan dengan baik. Kami membuat timeline ini untuk saudara melihat nih perjalanan usia kita, supaya di mana kita harus menetapkan rancangan-rancangan yang tepat, ya. Yang kedua, kita belajar untuk mengetahui apa itu cinta, ya. Nah, Billy Graham mengatakan cinta adalah bentuk kasih yang tertinggi dan termulia yang melihat objeknya sebagai sesuatu yang amat berharga. Norman Wright, ini banyak bukunya, seorang psikolog Kristen, mengatakan cinta adalah ketertarikan, keinginan, kesukaan, kegembiraan, kekaguman, keterlibatan yang hangat, antusiasme, kesetiaan yang meliputi, kelemah lembutan, dan birahi. Jadi cinta menyangkut itu semua. Nah, ini yang namanya cinta. Kalau saudara mulai merasakan ketertarikan, keinginan yang kuat kepada lawan jenis, ada rasa suka, saudara mau terlibat dengan dia, ada perasaan hangat, ya, ada antusiasme kalau bersama-sama dengan dia atau melihat dia, terus saudara mau melakukan apa saja buat dia, saudara mulai ngomong dengan dia lemah lembut, ya, mulai ada daya tarik yang lain secara seksual, mungkin itu cinta. Ya, jadi saudara harus timbang itu baik-baik. Soalnya ada yang masih tanya ke saya, Kak, kok semua orang sudah jatuh cinta, saya belum, ya? Ya, rasakan perasaan-perasaan ini, ya. Jangan sampai saudara merasa saudara kelainan sendiri, ya. Kalau sudah ada perasaan-perasaan ini, saudara sudah jatuh cinta. Umumnya kalau saudara sudah memulai masuk masa pubertas, perasaan ini mulai ada, karena ini secara alami diberikan di dalam diri kita. Jadi Tuhan memberikan itu kepada kita, ya. Terus persoalannya, kenapa kita harus berpacaran? Sudah waktunya. Ada yang bilang, saya itu cari pacar yang penting hatinya, ya.
Tapi saya dan istri biasa kasih singkatan hati itu harta dan timbunan kekayaan. Apakah itu yang kita cari? Ada yang bilang saya cari pacar itu lihat dari matanya. Matanya itu kalau matanya itu besar, matanya kayak telaga. Tapi jujur saja ada yang bilang mata itu adalah mata pencaharian. Kalau mata pencahariannya bagus, maka dia jadi pacar saya. Ya. Ada yang bilang saya lihat dari kepribadiannya. Wah, ini luar biasa personalitinya. Ya. Tapi ada yang bilang tergantung dari mobil pribadinya, rumah pribadinya, berapa banyak rumah pribadinya, mobil pribadinya. Ada yang bilang juga saya lihat dari kesederhanaannya. Ya. Uga harian. ya kalau punya 2 mobil sederhana, 3 mobil sederhana ya sama juga jadinya ya. Ada yang bilang lihat dari bodinya ya, kalau cowok bilang ya cewek itu yang kutilang, kurus, tinggi, langsing, padahal dia sendiri ada gemuk dan lain-lain. Tapi harapannya selalu sempurna buat pasangannya ya. Kalau cewek ingin cari cowok yang ototnya, yang binaraga, bukan binarangka, ya, yang maco, mantan copet, dan lain-lain, ya. Prinsipnya ada punya 4B, ya, brand, beauty, behavior, and bang, ya. Cowok juga bisa dikatakan beauty itu ganteng, ya. Uangnya, dompetnya tebal. Mudah-mudahan ini tidak menjadi acuan dari kita semua yang ada di sini. Nah, umumnya ada 3 jenis cinta seperti ini. Cinta palsu, hanya berdasarkan asas manfaat, tanpa pengertian cinta yang benar. Ya, ini Kak Maksi akan jelaskan buat kita. Ya teman-teman, mungkin kembali lagi yang tadi Kak Danci sudah sempat ngomong, bukan kita melarang orang pacaran. Sebenarnya karena Kak Maksi orang teknik, Kak Maksi tidak ngomong dari sisi seperti ini. Kita bicara probabilitas ya, teori kemungkinan. Tidak ada orang yang jatuh cinta di masa-masa SMA dan berakhir menikah dengan bahagia. Mungkin ada di opa-oma kita dan lain-lain seperti itu. Tapi ketika kita bicara mengenai probabilitas, ya, malah teori kemungkinan itu adalah begini. Kalau kita makin dewasa, peluang kita bertemu orang makin banyak. Dan itu artinya apa? Kalau dulu kalian mungkin SMA sekelas 40 orang, 30 orang, atau satu sekolah mungkin ratusan. Waktu kalian kuliah, kalian akan bertemu ribuan orang. Nah, kemungkinan kalian akan bertemu orang yang lebih banyak itu artinya peluang kalian memilih jadi lebih banyak. Sama kayak kalian beli HP, ketika kalian uangnya terbatas, kalian hanya bisa beli HP terbatas antara 2 jenis ini aja yang gitu. Tapi ketika kalian punya kemampuan lebih, punya kemapanan, punya kedewasaan, peluang kalian memilih berbagai jenis itu makin besar ya. Bukan berarti kita semakin pemilih, tetapi artinya apa? Karena kita sudah melihat 10, 20, 30 peluang itu, lalu kita memilih itu lebih enak. Jadi kalian tidak ada penyesalan ketika sudah menikah. Baru kalian bilang, iya ya, saya terlambat ketemu dia. Atau kalian sudah kerja baru kalian selingkuh karena kalian menyesal terlanjur dulu kecelakaan waktu SMA lalu menikah, atau dulu sudah terlanjur sama dia, sudah kelamaan jadi sudah invest waktu, akhirnya kalian melakukan pernikahan itu karena terlanjur dan terpaksa, atau karena sudah investasi waktu yang terlalu lama dan lain-lain. Jadi sebenarnya membuat kita dewasa untuk siap menghadapi banyak kemungkinan itu membuat kita juga bisa memilih dengan baik seperti itu ya. Nah, kita bicara tentang cinta palsu. Seringkali, ini kalau teman-teman bisa rasa cinta palsu itu seperti ini. Misalnya kalian punya teman, kalian jatuh cinta sama dia belum tentu jatuh cinta sama kamu juga. Tetapi dia tahu kamu pintar, kamu rajin, lalu dia memanfaatkan kamu seolah-olah dia mencintai, padahal dia tidak mencintai, dan dia memanfaatkan rasa cintamu untuk melakukan segala sesuatu untuk dia. Jadi dia seperti sultan, kamu bucinnya ya. Kamu jadi budaknya dia untuk melakukan segala sesuatu. Nah biasanya kalau cewek-cewek cantik, dia jadi ratu, lalu banyak cowok-cowok yang naksir itu dia manfaatkan. Hari Senin, Selasa jalan-jalan sama yang ini, Rabu, Kamis sama ini. Kalau kepingin belanja sama pacar yang ini lagi. Jadi dia memanfaatkan lawan jenis itu untuk kepentingan yang tidak benar. Padahal kalau orang bilang cinta yang benar tuh tidak harus dibelikan hadiah pun, tidak harus diajak jalan-jalan pun, dia tidak terpengaruh karena hal itu ya. Jadi hati-hati dengan cinta palsu ini, dan ini umumnya terjadi justru di umur-umur kita belum memahami cinta dengan baik. Karena kita belum siap, jadi kita tuh terima aja dan
siap aja diperlakukan seperti itu, jadi bucin-bucin ya. Nah, kalau teman-teman yang masih labil itu masih dalam cinta monyet itu ya seperti misalnya gini, hari ini kalian lihat dia cakep banget, tapi besok kamu lihat dia, aduh ternyata suka ngupil, malas deh nggak jadi. Atau kamu lihat dia hari ini kok dia nih baik sekali, segala sesuatu kalian lihat dia tuh pokoknya paling top dan paling baik, nggak ada cacatnya. Tapi itu mungkin bertahan cuma seminggu, 2 minggu, lalu kemudian kalian bilang, oh ada lagi yang lain kak, aku lebih senang loh sama ini soalnya dia gini-gini. Jadi kalian seperti melompat, makanya istilahnya tuh orang Indonesia pakai istilah cinta monyet. Tapi kalau dalam bahasa Inggris tuh dibilang puppy love ya. Cinta kayak anak anjing yang masih kecil, yang belum tahu, pokoknya kemana-mana ngintil karena dia masih tergantung seperti itu. Jadi masih tidak karu-karuan. Puppy itu kan dia belum tahu dia harus pipis di mana, dia asal kencing aja sembarangan begitu ya kalau anak anjing. Nah, istilah kalau dalam bahasa Inggris untuk cinta monyet itu puppy love justru ya, karena dia belum tahu mau bikin apa sebenarnya, tapi dia sayang. Ini, tapi dia tidak bisa mendefinisikan cinta dengan lebih clear ya. Tetapi teman-teman, saya pikir semua dari kita merindukan yang namanya cinta sejati. Cinta sejati itu adalah cinta di mana kita merasa bahwa orang itu benar-benar mencintai kita dengan sungguh-sungguh. Ya, dan dia bisa menerima kita apa adanya. Dari mana kalian tahu? Intinya kalau tadi Billy Graham bilang cara paling gampang mengukur cinta itu adalah kita katakan bahwa kita melihat dia sangat berharga. Contoh begini, kalau teman-teman punya HP yang paling teman-teman sayang, HP baru, paling canggih dan lain-lain, lalu Kamaksi bilang ayo banting, pasti kalian tidak mau. Kenapa? Karena itu barang berharga. Atau kalian punya sesuatu yang kalian paling suka atau paling sayang seperti itu, terus dirusakkan orang, pasti tidak mau ya. Nah, sama seperti itu baru barang loh. Kalau kita bicara tentang cinta sejati itu, kita melihat orang yang kita cinta itu sangat amat berharga. Jadi tidak mungkin kita kepingin menyakiti dia. Kita akan melakukan berupaya hati-hati menggunakan. Kalau HP yang kalian pikir cepat rusak ya nggak apa-apa biar ganti. Itu beda dengan kalian, aduh ini HP satu-satunya, mahal, saya bisa melakukan semuanya hanya dengan dia, dan kalian akan jaga dia dengan sungguh-sungguh. Nah begitulah kita kalau bilang cinta sejati. Jadi itu sama seperti Tuhan juga melihat kita ya. Bukan berarti dia sempurna, tetapi kita melihat dia sebagai objek yang harus kita hargai dan kita jaga dengan baik. Mungkin tidak sempurna, tapi dia sangat berharga buat kita. Itu yang disebut dengan cinta sejati. Nah, ada 4 istilah cinta juga. Ada yang kalau teman-teman yang sudah teman-teman paling dari awal kita rasakan adalah storge ya, cinta karena hubungan darah. Kita bisa merasakan cinta dari papa mama kita rasakan dia rawat kita, bahkan dari bayi itu kita sudah merasakan, dari dalam perut kita merasakan kasih sayang orang tua. Juga dari saudara kita yang ada hubungan darah dengan kita, kenapa dia baik, kakak adik yang baik ya. Ada juga kakak adik yang tidak baik, kurang sayang dan lain-lain. Atau mungkin teman-teman pernah mengalami bahwa orang tua tidak cukup sayang, mungkin sulit kalian membayangkan storge. Tapi pada umumnya kalau kita punya hubungan darah, seharusnya kalau dia memiliki storge itu dia mencintai anaknya, orang tuanya, kakak adiknya, seperti itu ya. Kemudian ada jenis cinta yang lain yaitu phileo. Nah, phileo itu adalah cinta persahabatan ya teman-teman. Jadi teman-teman pasti sudah merasakan ini, punya teman yang kita bilang soulmate ya. Saya punya teman yang dari SMA sampai sekarang masih bersahabat, karena kita bilang dia paling tahu kita lah, seperti itu. Kita bisa curhat dengan dia. Tetapi beda ketika hanya SMA. Kalau teman-teman masuki usia kuliah, kalian punya teman-teman yang lebih mendalam lagi. Kalau punya teman KTB yang benar-benar tahu, KTB yang benar-benar sungguh-sungguh, kalian merasakan bahwa dia mengerti kalian, mendoakan dan lain-lain. Jadi hubungan itu menjadi persahabatan yang sangat baik. Bahkan juga ada cowok cewek bisa bersahabat dulu. Namun ketika persahabatan itu, teman-teman punya teman atau sahabat, lalu kemudian kalian dulu biasa-biasa aja, tapi sekarang kok kayaknya dekat sama dia kok rasanya hatiku berdebar-debar. Kalau aku udah lihat dia kok gimana, sekarang aku kok cemburu ya kalau dia pergi sama yang lain dan lain-lain. Mungkin teman-teman sudah bergeser dari phileo menuju eros. Ada cinta asmara, ada hawa nafsu di dalamnya. Banyak orang bilang, oh enggak boleh, itu berdosa. Siapa bilang? Eros juga Tuhan yang kasih. Eros itu dirasakan Adam terhadap Hawa. Demikian juga kita akan merasakan ya. Kalau teman-teman jatuh cinta itu, kalian bisa merasakan kok dekat aja rasanya, aduh kayak kesetrum misalnya, seperti itu ya. Jadi teman-teman, eros itu indah, tapi karena dia tuh penuh gejolak,
kalau kita tidak mengontrolnya dengan baik, itu kita bisa terjerumus ke dalam dosa-dosa seksual. Karena apalagi umur-umur teman-teman ini, umur-umur suka mengeksplorasi. Itulah bahayanya pacaran di umur-umur yang labil kayak di SMA itu, karena kepingin eksplor, kepingin mencoba. Waktu pacaran kadang-kadang waktu teman-temannya bilang, kamu sudah pacaran dengan dia, sudah pernah cium dia di mana? Sudah pernah bikin ini, apa ini, apa ini? Akhirnya dia kepingin, oh iya ya, saya kepingin coba. Nah itu bahayanya ketika umur dan emosi kita itu belum stabil, kita terlanjur pacaran dan terlanjur melakukan hal-hal yang salah, itu bahaya. Makanya sangat amat sangat teman-teman harus perhatikan rambu-rambu, nanti kita bahas kemudian di dalam pacaran. Nah ada juga yang kasih yang satu namanya kasih agape, cinta suci tanpa pamrih. Teman-teman mungkin nonton pernah lihat ya, misalnya ada orang cacat total, itu yang Fujifiq itu siapa namanya? Nick Fujifiq ya, dia cacat, disebut man without limb. Dia cuman punya badan, tidak punya kaki tangan seperti itu. Jadi dia betul-betul tidak punya anggota tubuh yang lain. Tetapi dia bisa menikah. Bagaimana mungkin dia bisa menikah? Kalau istrinya tidak punya cinta agape, tidak mungkin bisa menikahi dia. Karena lumrah kita semua kan pasti kepingin punya suami yang normal. Tapi ini istrinya bisa mencintai dia seperti itu. Itu karena ada agape di dalamnya. Atau teman-teman dengan waktu teman-teman lihat ya, eros itu kadang-kadang naik turun. Kalau lalu teman-teman lihat ada orang mencintai sampai nenek, kakek, sampai sudah tua, sudah tidak bisa merasakan eros yang mendalam, tetapi persahabatan mereka yang kuat membuat mereka bisa menjaga rumah tangganya. Lalu ada agape di dalamnya membuat mereka bisa saling setia. Ketika suaminya mungkin sudah cacat atau istrinya kurang memenuhi kebutuhan dia, tapi dia bisa tetap mencintai. Itu karena dia bukan hanya ada eros, tapi ada filia. Dia punya hubungan persahabatan yang erat, tetapi juga dia punya agape, kasih yang didasarkan oleh apa yang Tuhan Yesus contohkan. Jadi saya jelaskan ini dulu sedikit. Ya. Jadi Tuhan mengasihi kita pada saat kita masih berdosa. Di dalam Roma 5 dikatakan begitu. Jadi kasih agape dinyatakan Tuhan kepada kita. Bukan karena kita punya kelebihan, kita punya kehebatan, kita punya sesuatu yang bisa ditawarkan kepada Tuhan. Tetapi dia mengasihi kita apa adanya karena memang dia mengasihi kita. Begitu besar cintanya kepada kita. Bahkan dia datang dan mati buat kita. Yohanes 3 ayat 16 menjadi kesaksian buat itu. Itulah yang disebut dengan kasih agape. Jadi Tuhan menuntut kita sebagai anak-anak Tuhan pada saat kita mengasihi seseorang, kita mengasihi dia sama seperti Kristus mengasihi kita. Ini pun prinsip dasar pada saat saudara masuk ke dalam pernikahan. Di dalam Efesus 5 dikatakan bahwa seorang suami mengasihi istrinya sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Dan seorang istri mengasihi suaminya sama seperti jemaat mengasihi Tuhan. Jadi ada hubungan seperti itu, ada kasih agape di dalamnya. Karena itu, saudara-saudara, saya bisa gambarkan begini, teman-teman. Kita memulai pacaran dimulai dengan phileo dulu, cinta persahabatan. Jadi pada saat saudara mengasihi seseorang, saudara harus bersahabat dengan dia, berteman dengan dia. Dan saudara merasakan bahwa berteman dengan dia itu baik. Nah dari teman itu, baru saudara meningkat nih. Saudara melihat dia sama seperti saudara. Kenapa? Di dalam hubungan seperti saudara, saudara kan tidak mungkin melakukan yang jahat terhadap orang tua, saudara, kepada orang-orang terdekat saudara. Sehingga saudara menarik dia dari lingkaran persahabatan, masuk ke dalam lingkaran yang lebih dekat lagi, VVIP, yaitu lingkaran keluarga. Nah, walaupun saudara menganggap dia sebagai sahabat, sebagai keluarga, bayangkan kalau di dalam pacaran, kalau sebagai sahabat kan enak diajak ngomong. Sebagai keluarga, saudara mengasihi dia sama seperti saudara mengasihi orang tua saudara. Ya. Kalau ada eros di dalamnya, ada cinta asmaranya juga, saudara itu bisa jadi pagar. Kan tidak mungkin saudara merusakkan saudara-saudara sendiri, ya. Tidak mungkin merusakkan sahabat saudara sendiri, ya. Dan apalagi didasari oleh kasih agape dari Tuhan, kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang tanpa pamrih. Ini menjadi penting karena banyak orang masuk di dalam relasi pasangan, relasi pacaran maupun relasi pernikahan dengan berpikir begini, saya menikah untuk bahagia, saya pacaran untuk bahagia. Memang ini pernyataan yang baik sih, pacaran untuk bahagia, membangun relasi untuk bahagia. Itu kan keinginan semua orang. Tetapi kalau kita bedah baik-baik pernyataan ini, sebenarnya ini pernyataan yang egois. Kenapa? Kalau saya menikah dan saya membangun relasi pacaran untuk bahagia, maka tujuannya adalah menguras semua kasih cinta yang ada pada orang itu untuk membuat saya bahagia. Semua sumber daya yang ada pada dia. Itu egois. Sedangkan kasih agape terbalik. Memberi semua yang ada pada kita, bahkan nyawa kita, bagi orang yang dikasihi. Itu yang dilakukan oleh Yesus.
dia meninggalkan kemuliaan sorgawinya, dia mau direndahkan, dihinakan untuk saudara dan saya ditinggikan dan dimuliakan. Orang yang mencintai orang yang dikasihi, dia bukan ingin mengambil semua dari orang itu untuk membuat dia bahagia, tetapi dia ingin memberikan segala yang ada pada dia untuk membuat orang yang dia kasihi itu bahagia, sama seperti yang Yesus lakukan. Bayangkan ya, kalau dua-duanya punya pemahaman begini, yang satu ingin yang satunya bahagia, yang satunya ingin melakukan semua buat pasangannya bahagia, kan ini saling membahagiakan. Itu yang dimaksudkan oleh Korintus, bahwa pada saat kita menikah nanti, pada saat kita membangun relasi nanti, tubuh kita bukan milik kita lagi, tapi milik pasangan kita. Daging kita, hati kita bukan milik kita lagi, tetapi milik pasangan kita. Jadi tujuannya untuk membahagiakan pasangan kita. Itulah yang disebut dengan kasih agape. Jadi kalau kasih agape saudara ingin mengambil semuanya buat saudara untuk saudara bahagia, itu masih hawa nafsu, bukan kasih yang sesungguhnya. Nah, yang berikut ada satu yang penting lagi. Tidak ada cinta pada pandangan pertama. Bagaimana menjelaskan hal ini? Ya, mungkin kalau teman-teman yang sudah sempat lihat YouTube, Kak Maksi sempat bikin YouTube pendek singkat, intinya begini. Mungkin kalian salah mengartikan cinta, ya. Waktu kalian lihat dia, kita sering kan pergi, kalau kita skimming dan masuk ke satu ruangan, kita langsung lihat dia, oh itu ada cowok cakep ya. Oh ya, terus kita dengar dia cara bicara, dia pimpin pujian, dia pintar main musik, kita langsung tertarik, seperti itu. Itu belum cinta, itu baru namanya naksir ya. Makanya ada istilah kalau dalam bahasa Inggris tuh crush on you. Jadi kalau dia tiba-tiba merasakan seperti tertarik atau apa, ya, ada film Korea crush landing on you. Jadi ketertarikan yang kita rasakan, tetapi kita belum tahu dia semua, tapi kita tertarik melihat dia. Itu namanya baru naksir. Kalau kita bilang cinta, kan cinta artinya lu tahu dia, lu tahu kelebihan dan kekurangannya, terus lu terima kekurangannya, dan lu menganggap itu hal yang bisa lu tidak membuat lu kurang cinta sama dia. Nah, bagaimana lu ketika melihat dia sekali langsung tahu, oh anak ini sifatnya ini, kekurangannya ini, kelebihannya ini. Nah, tidak mungkin kan dalam dilihat sekejap mata langsung tahu. Butuh proses untuk kita mengenal orang itu. Karena cinta itu, kita mengatakan cinta kalau kita sudah kenal dia dulu, plus minusnya baru kita menerima dia, mendedikasikan hidup kita untuk saling mencintai dengan dia dan lain-lain. Tetapi kalau kita baru tertarik karena melihat kelebihan-kelebihannya, itu baru namanya naksir. Jadi kalau Kak Maksi percaya itu bukan cinta pada pandangan pertama, tetapi naksir pada pandangan pertama. Kalau saya lebih keras lagi, itu nafsu pada pandangan pertama. Karena kalau hanya tertarik secara fisik, itu cuma eros yang bermain di sana. Sedangkan cinta Kristen harus sampai bukan saja cinta karena persahabatan, karena hubungan darah, karena asmara, karena fisik saja, tetapi juga harus ada cinta agape di dalamnya. Kasih agape. Kayak kita biasanya kan ada istilah kadang-kadang kalau itu, aduh so cute, aduh kepingin. Begitu kita lihat harganya, oh it's not cute anymore. Soalnya kita tidak mampu beli misalnya. Jadi itu hal-hal yang seperti itu. Nah sama ketika kita bicara naksir itu seperti itu. Kita lihat barang itu kita seneng, kepingin gini. Nah ternyata begini ya. Atau lihat cowok, aduh lucu banget ya cowok itu ya, funny gitu. Padahal sudah dengar dia ngomong, dia bicara, it's not funny anymore. Ya, jadi seneng, kelihatannya dia baik dan lain-lain. Tiba-tiba karena kalian berteman dulu, pergi dia ajak makan, kalian makan, kok dia rakus sekali ya, semua makanan diambilinnya, bahkan kau belum selesai makan, dia bilang, kamu tidak mau itu ya, diambilin semua makanan, dimakan habis, dia tidak pikir kamu langsung, kayaknya bukan tipeku deh. Jadi ada hal-hal yang seperti itu. Jadi artinya apa? Itu kenapa penting kalian bersahabat sebelum kalian pacaran, karena proses-proses bersahabat itu membuat kalian tahu, oh ternyata dia nih kelihatannya begini, ternyata malas mandi, oh dia ini ternyata gini, wih kalau ngomong tuh manis banget, oh ya kamu minta apapun, oh ya nanti aku belikan ya. Tapi dia ternyata hanya tinggal janji. Ada orang yang kalian ngomong, dia dari awal langsung bilang, nggak janji ya, belum tentu ya. Tapi minggu depan dia bawain ya. Jadi ada orang dengan belum tentu orang yang memberikan kata-kata manis itu pasti orang yang baik. Atau ada orang yang tipe yang tidak langsung mengatakan hal baik, dia sering kali mengkritik, tapi belum tentu juga dia bukan orang yang tidak baik. Jadi kita butuh kenal dia dulu, baru kita bisa paham dia sudah. Atau kalian lihat dia semua baik ya, sampai suatu saat kalian melakukan sesuatu, misalnya ternyata dia tuh sangat cemburuan.
Suatu kali dia lihat kalian jalan sama cowok lain, langsung dia datang ketemu kalian, langsung kamu ditampar gitu. Kamu kaget, aduh, tapi kalian sudah terlanjur pacaran, ditampar, aduh. Ya, jadi kalau belum kenal dan segalanya masa agak sulit ya, makanya itu penting kalian pengenalan dulu. Nah, di dalam kasih agape, pacaran yang didasari oleh cinta yang ada agapenya, ini hal-hal yang harus dipunyai ya. Jadi ada lebih dari segala yang kita miliki, lebih dari segala yang kita korbankan, sabar, kuat seperti maut, abadi, lebih utama, rela berkorban. Ya, ada rela berkorban. Bisa kita alami tapi sulit dipahami. Terus kemudian lebih dari apa yang kita harapkan. Kasih itu lebih dari segala sesuatu yang kita tahu. Kadang-kadang kita belum tahu sampai seberapa orang itu mencintai kita sampai ada kejadian-kejadian tertentu dalam hidup kita. Apakah dia sungguh-sungguh mencintai kamu ketika terakhir kamu divonis cancer? Lalu dia langsung bilang, oh karena kamu cancer, maaf ya kita putus aja besok. Atau dia tidak bilang putus, tapi besok dia sudah jalan dengan cewek lain dan lain-lain. Tapi kalau cinta yang benar itu ada masalah, dia tidak lari dari kamu. Dia malah jadi pendukung yang baik. Ya, dia memberikan yang paling terbaik, dia rela berkorban. Ya. Bahkan kadang kita tidak pernah memikirkan itu yang akan dia lakukan, tapi dia menunjukkan kasih yang luar biasa. Ya. Nah, ini ada beberapa problem cinta. Cinta berdasarkan daya tarik fisik, itu yang tadi saya bilang tadi ya. Ini tapi bahaya. Boleh kok, nggak boleh, salah. Karena memang kita tidak usah bohong lah, apalagi cowok-cowok. Cowok-cowok di sini kan siapa sih yang tidak tertarik karena fisik? Jangan bohongi dirimu sendiri ya. Justru itu normal. Nah biasanya anak-anak pelayanan tuh dia bilang yang penting hati, yang penting lihat hatinya. Hello, apakah memang ini orang bawa kemana-mana ini ronsen? Ingat loh, cowok itu tidak jalan kemana-mana bawa scanner untuk lihat tembus ke hati. Kan biasanya cewek-cewek bilang, yang penting inner beauty kak, mau saya mandi, nggak mandi, mau saya bau, mau saya berantakan, tapi saya kan punya hati yang baik. Kenapa cowok-cowok nggak mau sama saya ya? Kalian harus sadar, cowok itu lihat pakai mata duluan. Dan mereka nggak bawa mesin scanner untuk atau mesin x-ray untuk tembus lihat langsung hatimu gitu loh. Tapi yang dia akan screening awalnya dia pasti fisikal dulu. Itu kenapa kalian harus tampil yang menarik, rapi, bersih. Itu untuk membuat orang tertarik dulu. Ketika orang tertarik secara tampilan, baru dia kepingin mengenal lebih dalam untuk melihat sebenarnya kamu seperti apa. Sama, cewek juga begitu kok. Pada umumnya cewek juga kepingin punya cowok cakep. Tapi cakepnya cewek itu bisa variasi. Dia biasanya lihat cowok, pertama dia lihat, oh nggak terlalu cakep sih, biasa. Tapi begitu cowok itu pimpin pujian di depan, langsung dikali 2, pangkat 2 langsung dikali 10, pokoknya cakepnya bertambah. Atau dia lihat pinter main musik, itu kecakapannya langsung bertambah. Karena apa yang dia daya tarik itu bisa saja muncul seperti itu. Dulu saya juga senang tertarik ya, belum langsung cinta. Naksir, lihat keadaan, oh kok ternyata dia kalau pimpin ini begini, main musik begini ya, itu hal yang lumrah. Tapi dalam hati saya langsung mikir-mikir juga, tunggu ya, tapi kan saya orangnya punya prinsip bahwa saya tidak mau cowok saya lebih pendek dari saya misalnya. Ya, tapi saya tidak mau mengatakan bahwa itu juga berdosa, karena tiap orang boleh punya kriteria fisik, itu boleh. Kalau kalian tidak punya kriteria fisik, nanti kalian cari yang gak jelas-jelas nantinya. Tapi maksudnya seperti itu. Tapi apa? Waktu keadaannya itu sampai saya sama adik KTB pas lihat fotonya kita ukur, kira-kira beda sama saya berapa senti. Mereka ukur pakai Mister loh, bikin proyeksi. Karena saya arsitek, saya tuh bisa prediksi perbedaan tinggi ya. Biar kita ukur, oh ini kayaknya beda 5 cm. Cukuplah, karena ingat cewek itu suka pakai high heels. Jadi kita harus memprediksi cowok itu dengan selisih. Kalau kita pakai high heels, kira-kira masih cukup enggak? Ya, tapi begini, fisik memang penting, tetapi fisik bukan segala-galanya. Bagi anak-anak pelayanan yang penting saudara tampil bersih, sehat, pakai pakaian yang layak, ingat mandi, wangi, jangan bau lah ya. Terus rapi, pokoknya saudara betul-betul jadi orang yang berpenampilan menarik. Ya. Menarik kan tidak harus mahal, tidak harus berlebihan. Kita boleh punya kriteria fisik begitu, tetapi nanti di akhirnya cewek-cewek banyak yang akhirnya dia punya kriteria, tapi kok terakhir dia jadi dengan orang yang secara fisik jauh dari presinya. Kenapa? Karena bagi cewek pada akhirnya fisik itu bukan urutan pertama, kedua, ketiga, kayak gitu. Justru yang pertama tuh adalah dia merasa nyaman, dia merasa terlindungi, dia merasa cowok itu memberikan dia harapan bahwa masa depannya akan jauh lebih baik. Makanya teman-teman jangan heran ya, kadang-kadang lihat ini cowok jelek sekali kok bisa dapat cewek cantik, lalu mulai curiga. Pasti kalau bukan ada uang, punya uang, pasti ada
main ini nih, orang bilang ya, kalau tidak ada uang berarti dukun yang bertindak ya. Kadang-kadang mulai curiga, padahal belum tentu. Mungkin cowok itu yang punya hal-hal yang selama ini dicari, kualitas-kualitas yang dicari oleh cowok cewek itu yang justru ada di cowok tersebut. Ya, makanya ada daya tarik psikis, Ya, materi, ya. sosial. Jadi Ya. ada Ada orang yang juga. secara sosial pintar bergaul, Ya. terus psikis berdekatan dengan dia ngomong, dia Ya. dewasa, dia memberi ketenangan, dia membuat kita bisa terinspirasi, didorong, termotivasi untuk melakukan sesuatu, jadi semangat belajar, bekerja Ya. dengan lebih rajin. Terus secara materi mungkin dia tidak begitu kaya, tapi pendapatannya mengalir terus Dan setiap hari. cewek itu kan prinsipnya sehebat-hebatnya cewek, dia tuh butuh pemimpin, dia butuh imam untuk dirinya sendiri. Jadi ketika cowok itu bisa mungkin kalau kalian lihat mukanya biasa tapi dia punya jiwa kepemimpinan, dia bisa mendorong cewek itu melakukan banyak hal, berubah jadi lebih baik. Justru itu yang akan dipilih jadi suami. Kalau tidak, ngapain? Ya, Kak Max ini kan tipe orang kolerik yang kuat sekali. Kadang-kadang kalau orang tidak paham karena kita punya bawaan seperti itu, nah Kak Max langsung mikir, ini saya harus cari cowok yang bisa memimpin saya. Kalau tidak, berarti keluarga kita akan saya yang jadi suaminya, dia yang jadi istrinya. Nah, makanya itu penting cowok-cowok harus mengembangkan sisi kepemimpinan di dalam dirinya, karena biar bagaimanapun kalian yang akan jadi pemimpin di dalam keluarga. Yang berikut kita lihat. Nah, ini ciri-ciri orang yang jatuh cinta. Jadi senyum-senyum sendiri, kadang-kadang mirip orang gila. Ya, hati gembira. Pokoknya saudara gembira. Tidak tahu, tidak ada hujan angin, saudara gembira-gembira aja terus. Senyum-senyum sendiri, ya. Cemburuan kalau lihat dia dekat dengan orang lain, terus lupa waktu. Pokoknya yang mikir dia. Berbunga-bunga lah, gembira. Buka buku ada dia, di Alkitab ada dia, di toilet juga ada dia kali ya. Jadi ngomong sendiri, menghayal sendiri, gaya hidup berubah. Nah, saudara jadi orang yang aneh sendiri ya. Nah, ini tanda-tanda mungkin saudara jatuh cinta. Kayak orang bilang, apa ya, kayak ada sesuatu yang tidak beres dengan diri saya. Tapi bisa saja kalau cowok itu pakai okultisme yang dikasih guna-guna, kamu mikir dia. Nah, ya ini dalam konteks yang positif ya. Ini ciri-ciri orang jatuh cinta ya. Nah, kenapa pacaran? Biar ada teman, biar ada teman curhat, ada yang memperhatikan saya, biar hidup lebih hidup, biar saling melengkapi. Ada banyak alasan. Tetapi ini alasan-alasan yang dibuat. Tapi ini sebenarnya bukan alasan yang prioritas ya. Kenapa? Karena bagi orang percaya, pacaran itu harus dimulai pada saat saudara siap untuk berpacaran. Siapnya itu bagaimana? Kalau saudara secara umum sudah cukup dewasa, saudara secara kejiwaan, secara kepribadian, secara karakter, secara kedewasaan dalam emosi, saudara sudah siap. Kenapa? Karena pacaran di dalam kekristenan bukan tujuannya untuk hanya sekedar biar ada teman curhat, biar bikin hidup lebih hidup dan lain-lain, tetapi saudara berpacaran untuk melihat ke arah pernikahan, menemukan pasangan hidup, pendamping hidup yang tepat bagi saudara ke arah pernikahan. Jadi pacaran bukan untuk main-main, tetapi sesuatu yang serius ya. Nah, ini ada akibat negatif dari jatuh cinta ya. Jadi saudara harus menghandle ini dengan baik. Ada orang yang jatuh cinta membuat dia tidak mengingat waktu lagi. Ini tipe-tipe bucin, disuruh pergi kapan saja dia lompat dari tempat tidur pergi. Orang tuanya suruh kerja dia tidak mau, yang penting dia urus pacarnya ya. Sering keluyuran ya, ketawa-ketawa sendiri ya. Cinta jadi idiot, dunia milik berdua. Pokoknya dong dua sah ya, kayak orang bodoh orang bilang ya. Konsentrasi tidak bisa fokus, belajar juga terganggu, tidak bisa mengendalikan diri ya, hasil belajar jeblok. Jadi kalau jatuh cinta yang tidak baik bisa seperti itu, berubah sifat ya, boros, harus traktir dia terus ya, tidak bisa memanage uang dan emosi ya. Jadi ini yang akibat-akibat negatif dari jatuh cinta. Sebenarnya jatuh cinta itu baik, tetapi kalau saudara tidak memanage ini dengan baik, tidak menyalurkannya dengan cara yang baik, bisa jadi ke arah-arah yang buruk seperti yang kita gambarkan ini ya. Ini dilema yang dihadapi anak muda di dalam pacaran. Apa itu pacaran Kristen? Bagaimana menyatakan cinta? Bagaimana pacaran Kristen yang benar? Nah, ini yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ada yang bilang tren pacaran saat ini kalau udah gak asik putus aja, serius banget sih mikirnya. Jadi pacaran tuh hanya untuk sekedar asik-asikan. Ada yang bilang, wah kolot banget sih gaya pacarannya, ketinggalan zaman. Orang pacaran sekarang kan harus jalan-jalan, nonton film, ditraktir, bisa manfaatkan dia. Kalau goncengan tuh gaya tokek style, harus lengket ya, tidak bisa dilepas.
Ya, nggak tahu ini ransel hidup atau ransel benar. Kalau dipisah harus pakai parang sumba barat tuh kayaknya. Pacaran itu harus ada seksnya, kalau tidak nggak asik ya. Ini pandangan-pandangan sekarang yang menurut saya tidak tepat ya. Nah, kita lihat dulu tanda-tanda pria sedang jatuh cinta. Jadi teman-teman harus tahu nih, wah kalau dia gaya begini dia lagi jatuh cinta atau tidak ya. Saudara kan yang cewek-cewek ini kan biasa di dalam posisi diserang atau defensif, atau hanya kasih tunjuk tanda-tanda ya. Jadi saudara bisa membaca nih tanda-tanda ini cowok ini suka sama saudara atau tidak. Lihatnya dari sini, selalu ada waktu untuk Anda. Dia suka memberi perhatian lebih. Jadi saudara bandingkan dengan yang lain, dia tuh memberi perhatian lebih kepada saudara. Ya, terus dia mengenalkan Anda pada keluarga atau teman-temannya. Jadi cewek-cewek kalau sudah bersahabat dengan dia bawa kemana-mana. Ini teman saya loh, namanya begini. Aduh, dia paling baik dan lain-lain. Terus dibawa kasih kenal dengan orang tua, saudara-saudaranya, teman-teman terdekatnya. Jadi kalau diajak pergi ke keluarganya, ke teman-teman, ya jangan tolak lah. Habis itu langsung tanya, serius kenapa lu ajak saya ke sana? Kalau tidak kan enak aja dia bawa lu jalan-jalan ke keluarganya, apalagi orang Sumba kan ada adatnya itu ya. Mulai berkompromi, meminta pendapat Anda. Jadi dia mulai tanya, kira-kira kalau saya beli baju ini bagus tidak ya di saya? Hello, kenapa dia tanya lu? Ya pasti ada sesuatu lah ya. Dia mulai tanya, aduh kalau saya studi ke sini bagus tidak ya? Kalau saya buat ini apa-apa nanya. Sebenarnya kan dia bisa jawab sendiri sih beberapa hal, tapi karena dia ingin supaya lu terlibat di dalam urusannya ya. Dia tertarik dengan kehidupan Anda. Dia mulai tanya, aduh kenapa lu suka ini? Bagaimana lu dulu? Bagaimana keluargamu? Pokoknya dia mulai tanya tentang kehidupanmu ya, apa yang kamu sukai, hobimu dan lain-lain. Dia mulai merencanakan beberapa hal bersama Anda ya. Dia mulai ajak, yuk kita jalan-jalan bersama ya. Kita rekreasi loh, bulan depan ada libur, ada tanggal merah ya. Ya banyak hal yang direncanakan. Gimana masa depanmu dan lain-lain. Mau kemana kamu nanti gitu loh. Kehilangan rasionalitas ya. Jadi kalau dekat denganmu tuh wah kayaknya dia dia lupa diri gitu. Nah ini agak lebay sih, tapi biasa terjadi juga ya. Dia memberikan kado, memberikan surprise, dia mentraktir Anda, apalagi di hari ulang tahun. Wah kalau sudah spesial begitu ya, kamu bisa langsung bertanya nih, apa maksudnya kakak si hadiah ini? Kenapa ya ajak-ajak saya terus gitu? Bisa lah ya. Jadi kalau sebagai cowok ya, saudara tinggal bertanya pada saat saudara diserang ya. Suka mencuri pandang, terkesima memandang Anda, atau sebaliknya sok cuek, pura-pura tidak peduli. Bisa juga sih yang suka sekarang akan tidak peduli. Ingin menjadi pahlawan atau sosok yang penting di dalam hidup Anda. Jadi dia jadi pahlawan buat menjadi ada Mesias syndrome. Ya biasanya kalau orang jatuh cinta tuh lu suruh apa saja mau. Yang orang bilang Mesias syndrome. Dia ingin jadi pahlawan dalam hidup. Ingat baik-baik, cowok-cowok suka seperti itu. Jadi kalau dia mau tolong saudara, saudara jangan bilang, aduh ada suka dan dia tidak usah kakak, saudara yang jemput. Lama-lama dia bilang, lebih baik saya yang dengan yang di sana saja, dia butuh saya, yang ini kan tidak butuh. Cewek-cewek yang sangat mandiri biasanya begitu ya, sekali-sekali kasih izin dia lah, antar dan lain-lain. Nah biasanya dia suka memuji, ini yang paling penting. Lu pakai baju apa saja, warna apa saja, lu taruh lu foto apa di Facebook, dia akan bilang, aduh cocok, cantik, udah pokoknya puji-pujian sia-sia lah keluar dari dia. Tapi itu tergantung personalitinya dia sih, tipe kepribadian. Ya makanya kan ada yang cuek kan. Kalau orang sanguin itu, kalau dia puji-puji juga kalian jangan terlalu ambil hati, karena dia mungkin puji semua cewek dipuji sama dia ya. Tapi kalau cowok kolerik itu biasanya kan dia jarang ngomong gitu, tapi sekali-sekali dia langsung ngomong begitu, mungkin ada perhatian. Atau kalau cowoknya melankolis itu biasanya dia butuh waktu lama untuk mengatakan, dia tidak langsung kasih tunjuk perasaan. Tapi kalau dia sudah kasih tunjuk, itu justru teman-teman harus membalas dan menunjukkan bahwa kalian berespon. Kalau tidak, dia langsung menarik diri lagi. Jadi itu tergantung tipe temperamen. Tapi ada juga cowok, dia cinta sama kamu, tapi dia cuek abis. Itu orang-orang flekmatik tuh, kalian nggak tahu dia sebenarnya care apa enggak. Karena memang dia sulit menunjukkan care yang lebih. Tapi yang begini ini biasanya kita bisa tahu dengan bertanya kepada teman-teman dekatnya, karena dia biasa cerita yang jujur kepada temannya. Kita perlu tahu dulu dia nih tipe sifatnya seperti apa. Jadi kalau teman-teman misalnya, contoh ya, tiap orang kan bahasa kasihnya beda. Ada orang yang suka gampang sekali, merangkul, pegang, dan lain-lain. Sentuhan. Ada orang bahasa kasihnya sentuhan. Nah, dia melakukan itu dengan semua cewek. Waktu dia melakukan itu dengan kalian tidak terbiasa dengan bahasa kasih sentuhan. Terus kalian sudah GR, ternyata dia melakukan itu ke banyak orang. Nah, itu juga harus jadi harus perhatikan dulu, dia itu memang bahasa kasihnya ke semua orang begitu,
atau hanya ke kamu saja kayak gitu ya. Jadi prinsipnya kamu yang diistimewakan, dispesial oleh dia. Ada tindakan lebih dari dia dibandingkan kepada orang yang lain. Jadi supaya jangan kegeeran dulu ya. Oke. Gitu. Yang berikut. Nah, ini tanda wanita sedang jatuh cinta ya. Pertama, biasanya suka mencari perhatian. Cowok-cowok dengar. Dengan penampilan yang berubah. Kalau dulu dia rambutnya segini, tiba-tiba dia ganti, dia mulai lebih dandan. Nah, cowok-cowok kalau cewek menunjukkan itu, jangan kalian terlalu ganas. Ada yang ceweknya sudah saya punya teman nih, dia sudah berdandan, tiba-tiba pipinya dikasih pemerah untuk naik, terus cowoknya langsung gini, kamu kenapa? Baru dipukul siapa kok pipimu merah-merah? Ya, ceweknya kan langsung ilfil kalau begitu ya. Kadang-kadang cowok kalau baru diperbaiki alisnya, dia terus baru dia bilang, kamu gambar pulau gunung apa di alismu? Terus dia baru usaha, alisnya dirapiin, terus kamu bilang, kamu alisnya kok kayak ini, jadi kalian ngomongin, dia nanti jadi bingung. Padahal sebenarnya dia mau sesuatu, mau menunjukkan dia akan jadi lebih rapi. Biasanya kalau cewek, misalnya ceweknya tomboy, biasanya nggak terlalu dandan, tiba-tiba mulai pakai rok. Kalau pergi dengan kalian dia dandan yang manis, ke pesta pakai gaun. Nah itu ada perubahan-perubahan yang dia lakukan atau dia tunjukkan. Atau dia biasanya tipe anak yang tidak pedulian, tapi dengan kamu dia kasih tunjuk perasaannya. Atau dia mungkin tidak langsung menunjukkan. Ada cewek-cewek kalau dia tuh pemalu, dia tidak akan cepat menunjukkan. Atau dia gengsi juga. Kalau orang Korea juga dia gengsi juga menunjukkan perasaannya. Jadi teman-teman, kadang-kadang hal-hal ini juga variatif tergantung tipe kepribadian ya. Tapi yang jelas mungkin dia tidak langsung tunjukkan kepada kamu, tapi kamu melihat perubahan itu terjadi di dalam dirinya dia. Terus dia suka memberikan pujian, hadiah dan mentraktir ya. Ada tipe cewek yang seperti itu. Kemudian dia berani menceritakan atau sharing hal-hal pribadi. Nah ini yang sering umum teman-teman di dalam pelayanan biasanya seperti itu ya, menceritakan atau sharing hal-hal yang menarik. Ya. Kemudian dia biasanya mengenalkan Anda pada teman-temannya. Terus dia biasanya, cewek itu kan sebenarnya tidak suka nonton bola, tidak suka hal-hal yang begitu biasanya. Tiba-tiba dia berusaha kenal karena kamu suka klub bola apa, misalnya dia juga berusaha tahu, dia berusaha untuk paham apa yang kamu sukai, mulai mempelajari. Nah itu dia sudah mulai menunjukkan perhatian. Terus dia suka minta pertolongan Anda, terutama untuk antar jemput dan lain-lain. Cuma ya untuk masalah pertolongan untuk begitu ya tetap hati-hati, jangan sampai dia cuma manfaatkan kamu jadi tukang ojek juga ya. Jadi tetap be aware tentang hal itu. Kalau dia bukan cuma sama kamu, hampir dengan semua cowok dia minta ya jangan GR juga gitu loh. Tapi cewek biasanya suka pergi atau ada di dekat orang-orang yang dia kasih. Tapi kalau ceweknya pemalu, biasanya dia ada, tapi dia kayak berada di belakang, nggak terlalu langsung menunjukkan. Orang-orang tuh biasa bilang selalu tas sosok yang lu tuh. Ya, bukan tas sosok sih, tas sosok kesannya negatif ya. Tapi sepertinya dia ada di sekitar kamu gitu loh. Belum tentu dia langsung. Dia kayak satelit gitu ya. Belum tentu dia langsung nangkring ada di sampingnya, tapi dia selalu ada. Kalau kalian lihat kesini, oh ya dia begitu. Tapi belum tentu untuk cewek yang pemalu dia nggak akan langsung muncul di depan kamu, tapi mungkin di belakang, melihat dari belakang dan ya, jadi ini ada 5 tanda. Kami singkatnya jadi 5 saja. Sebenarnya ada banyak sih, tapi teman-teman bisa melihat ciri-ciri ini kepada orang yang saudara taksir ya. Nah, ini bagaimana menyatakan cinta? Ini bagian saya nih. Nah, saudara pasti ini sudah saudaranya. Jadi prinsipnya begini. Pada saat saudara, kan kami sudah kasih prinsip yang pertama berteman dulu. Habis itu bersahabat, dari sahabat itu saudara lihat apakah dia orang yang layak untuk naik ke level yang berikut untuk jadi pacar. Jadi ini ada waktu tentunya ya. Bersahabat terserah saudara sih mau berapa lama ya. Tetapi kalau biasanya anak-anak pelayanan biasanya sudah kenal cukup lama di dalam pelayanan, sudah tahu keluarganya, sudah tahu kualitasnya bagaimana kerohaniannya, bagaimana spiritualitasnya, bagaimana karakternya, bagaimana emosinya, kan ketahuan tuh di dalam kepanitiaan, di dalam rapat dan lain-lain. Nah, teman-teman ajak dia berdoa, jangan lama-lama lah berdoanya. Kalau sama-sama di dalam pelayanan ya, jangan bilang kita berdoa 2 tahun ya. Itu mau berdoa atau mau apaan tuh 2 tahun ya. Terus ada syaratnya saat teduhnya tidak boleh bolong. Ini mau dapat pacar atau mau dapat malaikat nih gitu. Jadi saudara harus kasih sesuatu yang real, yang bisa digapai atau dijangkau oleh keduanya. Nah, saudara doakan dia, minta waktu memakan 3 bulan, 2 bulan atau 1 bulan, saudara berdoa sama-sama untuk melihat bagaimana pimpinan Tuhan. Kalau dua-duanya merespon mau, nah setelah 2 bulan dan saudara
yakin nih, kan di dalam 2 bulan itu saudara bukan hanya sharing sate dulu, bukan hanya jalan-jalan bersama, tapi saudara terus melihat perkembangan hati saudara terhadap dia dan dia terhadap saudara. Nah, kalau sudah pas, maka ini sekarang waktunya saudara masuk di tahap yang namanya tembak, ya, open, ya, katakan cinta, ya. Nah, apa yang harus dilakukan nih? Pasti dakdikduk lah. Nah, di dalam posisi ini biasanya yang katakan duluan adalah cowok yang menyatakan dan perempuan menerima atau menolak. Nah, kamu juga harus pastikan calon saudara si doi ini memenuhi semua persyaratan untuk membangun hubungan dalam Kristus dan untuk pernikahan. Kenapa saya ngomong ini? Karena ini konteksnya kita mendorong kepada pasangan yang sungguh-sungguh, cinta yang sungguh-sungguh menuju kepada pernikahan, pacaran yang menuju kepada pernikahan, bukan cinta main-main tadi. Jadi harusnya ini orang-orang yang sudah serius di dalam Tuhan untuk menuju kepada pernikahan. Sudah cukup yakin bahwa si doi adalah pasangan yang akan menjadi istrimu. Ya, jadi kalau saudara sebagai cowok, si doi zaman kita banget ya. Zaman sekarang mereka nggak pakai istilah itu deh. Apa ya? Gebetan ya. Yeah. Gebetannya itu adalah pasangan yang akan menjadi istrimu. Nah, kenapa? Pas mau ngomong I love you rasanya tenggorokan tuh tercekak ya. Aku cinta kamu deh. Nah, itu susahnya bukan main ya, pengalaman kita. Tapi kayaknya kalau orang sanguin dia gampang-gampang aja ngomong. Iya. Yang sulit ngomong tuh orang. Tapi tetap saja orang sanguin mau ngomong juga ya, kalau dia punya rasa takut ya tetap aja takut. Ini untuk awal biasanya begitu ya. Kalau orang kolerik dia bilang, beta mau ada yang lu mau ke sana. Itu banyak ancam. Beta mau ada yang lu mau ke sana. Nah, ada beberapa tips yang bisa berguna untuk menjadikan momen nembak ini ya sesuai dengan menjadi sesuatu yang spesial dan memorable ya. Jadi ingat, ini tips relatif lah, fleksibel sesuai dengan kepribadian orang sanguin, kolerik, flegmatik, ya, dan lain-lain, melankolik, dan sesuai dengan budaya dan karakter orang yang ingin kita tembak. Jadi saudara harus sesuaikan. Ini tidak bisa sama untuk semua, tapi umumnya seperti ini. Ya. Orang yang kita tembak adalah orang yang sudah kita doakan selama ini. Dia sudah menjadi sahabat dekat kita. Jadi bukan orang lain, ya. Jadi bukan tiba-tiba saudara ketemu terus saudara tembak. Nah. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah atur waktu pertemuan. Jadi waktu mengobrol jangan terlalu sempit dan terburu-buru. Ini tipsnya ya. Jadi tips ini pacaran itu proses. Tips ini yang membantu. Jadi bukan berarti tips ini pasti benar gitu ya. Waktu mengobrol jangan terlalu sempit dan terburu-buru. Carilah jadwal di mana kalian tidak ada kegiatan lain setelahnya. Jadi jangan sampai saudara sudah tidak pastikan dia terus sedang ngobrol begini bilang gini, pulang dulu ya, mau antar mama, pulang dulu ya, ada kerja PR, ya ada kerja tugas, ya sudah siap baik-baik, perencanaan matang, tidak jadi deh. Jadi saudara harus atur ini dengan baik ya. Yang berikut, pilih lokasi dan tempat yang nyaman. Misalnya di Pantai Pura Kemera, di Pura Kemera ya atau apa? Jangan berdua-duaan. Ya, di resto yang tertutup. Tapi jangan di tempat yang ada live musik, yang ribut, yang hingar-bingar, yang berisik ya. Tapi tetap batasan ya. Di tempat yang remang-remang, yang gelap, jangan ya. Harus dipastikan dulu ya. Ya itu semua harus jelas ya, saudara ya. Jadi berdoa sebelum berangkat ya, ini penting. Walaupun saudara sudah berdoa tiap hari, tapi minta supaya Tuhan menolong supaya di dalam proses ini, terutama yang cowok-cowok ya, berdoanya berhasil Tuhan ya. Siap untuk jawaban yang datang ya. Berpakaian yang sopan, bersikap santai dan rileks, tarik nafas supaya saudara jangan stres ya. Jangan pergi belum mandi, bau, aduh. Dan selalu tersenyum, tapi bukan cengar-cengir nanti dikira gila ya. Dan menunjukkan sikap positif. Saudara ada antusiasme terhadap dia, saudara senang bertemu dengan dia, ya kira-kira begitulah ya. Yang berikut, bawa dia dan siapkan makanan ya. Bawa dan siapkan makanan. Maksudnya kalau saudara pergi pantai ya siap makanan. Paling tidak camilan lah. Dan kalau di resto minimal saudara sudah pesan minuman duluan. Jangan sampai datang baru begini. Ini lu ini suruh dia pesan kasih lu, nah itu tandanya tidak modal ya. Kalau mau makan dulu juga oke ya, biasanya kalau perut kenyang tuh ngobrolnya lebih baik ya. Tapi jangan makan baik-baik nanti tiduran ya. Nanti ceweknya udah kenyang makan kok cewek aku pulang dulu ya.
Aduh, nasibmu apes banget sih. Ya, mulai nembak dengan obrolan santai seperti topik-topik flashback ya, momen-momen bertemu pertama kali, ada momen-momen lucu. Soalnya kalau hal-hal yang lucu dan humor itu lebih menarik memang, jadi tidak terkesan serius dari awal ya. Cerita momen-momen jalan bersama-sama dengan dia, dengan teman-teman yang lain yang menarik. Ini untuk membangun pembicaraan ya. Lanjutkan dengan topik yang lebih berat ya, share visi hidup. Wah, ini luar biasa. Berat. Ya, ini agak berat ya, share visi hidup nih. Jauh lebih baik jika kamu sudah pernah sharing. Jadi mungkin saudara sudah, kan selama ini kan sudah bersahabat, sudah pernah saya nih kalau nanti mau begini, hidup saya nih saya mau melayani seperti apa nantinya ya. Sehingga ini hanya mengulang dan penegasan supaya tahu bahwa dia melihatnya, cewek ini melihat saudara sebagai orang yang punya pendirian yang teguh, punya perencanaan masa depan. Perencanaan masa depan itu penting ya. Yang berikut, sampaikan dengan detail ya, apa panggilan Tuhan dalam hidupmu. Jadi kalau saudara orang di dalam Tuhan, ini penting karena sebagai anak Tuhan, pelayanan apa yang saudara mau kerjakan di masa depan, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu nanti mau kerjakan bersama-sama dengan dia. Jadi ini penting. Kalau saudara tidak siap ini, maka saudara tidak terkesan karena seorang laki-laki akan menjadi pemimpin, menjadi imam dalam keluarga yang akan mengarahkan batra kehidupan spiritual di dalam keluarga, kompas rohani di dalam keluarga. Jadi ini penting supaya cewek itu yakin bahwa nanti dia menikah dengan saudara, kerohaniannya, imannya, keluarganya akan dipimpin ke arah yang baik ya. Jangan sampai saudara tidak punya rencana apa-apa ya. Paparkan rencana masa depanmu dan harapan tentang keluargamu nanti ya. Kamu ingin tinggal di mana, rumah bagaimana ya. Banyak yang berpacaran dari sejak kuliah hanya pacaran jalan-jalan, makan bakso, ya senang-senang. Lupa bahwa setelah tamat yang satu dari umpamakan dari Sumba Barat, satu dari Sumba Timur. Dua-duanya harus pisah, atau satu dari Rote, satu dari Alor, satu dari Kupang, satu dari Jawa. Pada saat sudah tamat baru orang tua panggil pulang masing-masing, putus deh. Padahal mendoakan sudah lama, memulai relasi secara pacaran juga sudah lama, putus cuma gara-gara tidak merencanakan dengan baik. Nah, untuk hal ini buat kami adalah teman-teman pilih satu tempat di mana saudara melayani. Biasanya umumnya perempuan ikut laki-laki. Tapi kalau seandainya perempuan di tempatnya perempuan ada harapan yang baik buat laki-laki juga bisa bekerja, why not? Kenapa tidak? Atau saudara bisa pilih tempat yang netral bagi dua-duanya supaya aman. Biasanya ini pertimbangan tergantung ya. Di keluarga nanti ada orang lain yang bisa perhatikan orang tua dan lain-lain. Tapi buat saya ini harus dibicarakan dari awal supaya jelas. Tetapi jangan ngomong dulu pada saat baru mau tembak ya. Tapi saudara ungkapkan apa yang saudara mau. Usaha apa yang mau saudara kerjakan, mau punya anak berapa, mau sekolah sampai level mana, S2, S3, rencana keuanganmu ya. Jangan sampai saudara mau pacaran dengan dia tapi saudara bilang saudara tidak punya duit, nanti menikah tunggu kumpul keluarga. Wah, itu bahaya. Saya semenjak berdoa tentang pacar, saya sudah mulai menabung 25.000 dahulu. Kenapa? Karena saya mau buktikan kepada Tuhan bahwa saya bukan saja berdoa, tapi saya bekerja dan saya serius dengan apa yang saya rencanakan. Ya. Ingat, di dalam relasi ini, saudara komunikasi dua arah. Jadi saudara waktu saudara ngomong punya saudara juga tanya bagaimana dengan dia, rencana masa depannya, visi hidupnya. Jangan saudara ngomong terus. Saudara tidak kasih kesempatan kepada dia berpikir ini orang mau menang sendiri. Ya. Jangan sampai saudara cerita habis, saudara lihat responnya tidak antusias, bahkan dia kelihatan malas atau jijik dengan saudara, lebih baik pulang. Ini orang mau apa sih dari tadi gitu. Jadi saudara harus hati-hati ya. Lihat suasana. Lihat suasananya ya. Oke, ceritakan harapanmu akan pasangan hidupmu kelak ya. Karakter, personality, emosi, kedewasaan seperti apa yang saudara mau dari dia. Tentunya kalau saudara cowok, ini ada sedikit trik saudara. Jadi saudara ingin, saya punya pacar seperti ini, cewek yang seperti ini, personalitinya. Saudara omong semua yang ada pada dia, kan saudara sudah kenal, toh. Jadi, wah itu pasti ceweknya bilang, gue banget nih, gue banget. Itu gue banget, itu saya banget gitu. Padahal saudara memang sengaja, karena saudara sudah kenal dia. Ya, tapi kan namanya juga usaha. Kan saya mau nembak dia. Kan kalau saya nembak dia, ini bukan bohong. Saya suka karakter dia. Makanya walaupun memang ada banyak karakter, kita ngomong semuanya, tapi paling banyak di bold gitu loh, di underline karakter-karakter yang ada pada dia. Kan saudara mau jawabannya atau masa saudara ngomong sesuatu yang ada pada dia, pasti dalam hati, itu bukan saya ya, aduh bagaimana. Atau pada saat saudara ngomong semua habis, saudara tembak dia, tapi kan tadi dia tidak mau karakter yang ada pada saya, kan kasihan tidak jadi. Apalagi kalau nanti, jangan pernah ya, ini yang kalau cowok mau nembak cewek terus ngomongnya,
kamu mengingatkan saya pada pacar saya yang lalu. Wah itu, aduh itu langsung di X ya. Pokoknya boasting itu tidak boleh dalam hal ini, menyombongkan diri. Saya ini sudah pacaran 10 orang. Ya, bukan, atau kamu bukan ngomong tentang dia, kamu ngomong sebenarnya tentang mantanmu atau yang lain. Itu kamu mau curhat atau mau tembak atau mau apa? Kalau jadi cewek orang ngomong tentang pacarnya, ini berarti dia belum move on, berarti kamu cari aja dulu, kamu kembali aja ke pacarmu yang lama. Oke, jadi gitu ya. sampaikan detail apa panggilan Tuhan dalam hidupmu, ya. Terus paparkan rencana masa depanmu dan harapan tentang keluargamu nanti, ya. Itu tadi ya, tadi saya bilang rencana keuanganmu harus jelas gitu. Karena cowok-cowok itu kadang dia tidak butuh fisik, tetapi dia butuh kepastian secara ekonomi, kestabilan keluarga, ya, kestabilan ekonomi keluarga ke depan. Makanya jangan heran ya kalau kita lihat di TV, cowok ini jelek banget, tapi ada yang mau ya. Ya karena kaya, tajir ya. Tetapi bukan berarti itu menjadi utama, tapi paling tidak dia tahu bahwa bersama dengan saudara dia bisa hidup gitu loh. Bukan dia akan kesusahan di masa depan. Apalagi di dalam tradisi kita, cewek meninggalkan keluarganya dia pakai fam gitu, sehingga dia tentunya pakai fam margamu, jadi dia tentunya butuh kepastian secara ekonomi, kepastian masa depan ya, dan kepastian kalau dia bersama-sama dengan saudara ya. Ini hal-hal yang harus saudara tunjukkan. Nah, ini yang paling terakhir, ungkapkan prinsip-prinsip dan komitmen pacaran yang ingin kamu jalani selama pacaran. Kalau kamu sama-sama anak Tuhan, maka saudara harus ngomong nih ya, ciuman bagaimana? Apakah boleh ciuman dalam pacaran? Ya tentunya ulang tahun boleh lah di depan banyak orang ya. Kalau ada orang mati ya boleh. Makanya saya bilang begini, kalau mau cium pacar itu paling enak, saudara ya. Tunggu ada keluarga yang meninggal, dia ada di situ, saudara masuk dengan teman-teman, saudara cium dia, keluar cium lagi, masuk lagi dengan rombongan berikutnya. Tapi memang biasanya kalau ciuman karena ulang tahun, karena kekeluargaan, itu biasanya otak kita tidak terswitch ke arah nafsu ya. Tapi kalau saudara berdua-dua sendiri, nah itu baru bahaya ya. Ceritakan pandangan saudara tentang kekerasan, perselingkuhan, perceraian. Karena bagi saya, kalau saya cewek gitu, kalau cowok yang suka kekerasan, maka hanya ada 5 huruf, PUTUS. Apalagi dari pacaran sudah main pukul. Lebih baik tidak usah. Kenapa? Nanti dia menikah, dia bilang nanti setelah nikah, ini saya pukul kerbau saya pukul kuda saya. Wah bahaya saudara ya. Tapi ada juga yang pacaran enggak, giliran menikah baru dia. Tapi makanya pacaran itu kita bisa tahu. Kalau dari omongannya saja dia sudah setuju dengan kekerasan, itu bahaya. Perselingkuhan ya. Bagaimana pandangannya tentang perselingkuhan, perceraian, seks pranikah, tidak menginap berduaan sebelum menikah ya, prioritas. Keluarga menjadi prioritas dan lain-lain. Studi menjadi prioritas. Jadi saudara ceritakan kepada dia apa-apa yang menjadi tujuan saudara. Nah, di luar negeri itu kalau mereka sudah menikah, ada gereja-gereja tertentu mereka bikin namanya purity ring ya. Jadi cincin kekudusan. Tapi buat saya itu tergantung komitmen masing-masing. Tidak perlu pakai cincin pun juga. Saudara harus menunjukkan keseriusan saudara di dalam menjaga purity and holiness ya, kekudusan hidup pacaran saudara, karena ini bisa baik untuk menuju kepada pernikahan. Oke, nah bagian yang paling penting di sini, ini waktunya menembak. Setelah itu semua, jadi saudara tidak harus semua juga yang tadi, contohnya masa depan, tidak harus ngomong semuanya, karena ada yang bisa saudara jelaskan setelah saudara memulai relasi pacaran. Tapi bagian-bagian penting dari tadi itu saudara bisa nyatakan. Ya. Nah, nyatakan dengan tegas, dialah pasangan hidup yang kamu harapkan. Jadi pendamping hidupmu. Jadi saudara jangan bilang begini, saya hanya ingin supaya kamu bersahabat dengan saya. Itu tidak jelas. Ya sahabat sudah selama ini. Saudara katakan bahwa saya ingin kamu jadi pasangan hidup saya. Saya mencintaimu. Karena banyak cewek butuh kepastian. Saya sering mendapat pertanyaan, Kak, dia baik dengan saya, dia perhatian dengan saya, dia sempurna ngomong cinta. Tapi begitu saya ini tertarik dengan orang lain, dia marah. Dia bilang, kau tuh pacaran selama ini. Loh, kapan lu ngomong? Jadi harus tegas diomongin ya. Jadi jangan berpikir bahwa hati yang bicara. Hati tidak bisa bicara ya. Mulut saudara yang bicara itu melambangkan hati saudara. Ya, jadi nyatakan kepada pasanganmu ya. Nah, cara menyatakannya terserah lah, bisa buat surprise tertentu, mau berlutut, bawa bunga tiba-tiba, atau kasih kue, ada tulisan I love you ya, atau ngomong di dalam bahasa Korea. Apa bahasa Koreanya apa? Ya asal orangnya senang Korea, orangnya kalau dia kan caranya, kalau cowoknya suka Korea gimana coba ya? Atau kamu bernyanyi buat dia, memangin teman-teman buat dance dan lain-lain. Tapi yang penting jangan lebay, karena kadang wanita menghargai pernyataan cinta yang tulus dan pria yang dicintai. Kadang-kadang kalau kita nonton di TV itu katakan cinta di depan umum,
karena dia takut mempermalukan pacarnya, dia bilang ya habis itu baru putus kan. Ya, jadi saudara harus jujur menyatakan kepada pasangan saudara. Ya. Ini yang penting, ini bagian yang penting perbedaan laki-laki dan perempuan. Istri saya akan jelaskan ini. Ya, kalau yang paling dasar ya, wanita itu tertarik kepada komunikasi dan suka segala sesuatu tuh intuisinya lebih jalan ya. Jadi gini, cewek itu pada dasarnya memang hobi sharing, hobi cerita. Itu kenapa biasanya cewek juga lebih sering gosip karena memang mereka hobinya berkomunikasi. Tetapi kalau pria kan lebih tertarik kepada objek tertentu. Kalau dia hobinya fotografi ya dia hanya mau ngomong masalah itu, atau dia hobinya main bola ya dia fokus pada hal-hal itu seperti itu. Nah, cewek biasanya karena mau menyamakan dengan cowok, terus dia juga ikut-ikut main bola, tapi yang dia lihat cakep nggak pemain bolanya, badannya bagus nggak, tapi dia nggak terlalu fokus kepada permainan bolanya ya. Jadi cewek itu biasanya seperti itu, yang memang sangat fokus kayak suka bola dan lain, itu hanya cowok gitulah. Terus pria membutuhkan penerimaan bukan nasihat atau kritikan. Ya cowok umumnya begitu, karena mereka merasa mereka yang akan jadi pemimpin, jadi dinasehatin itu otomatis mereka akan resisten terhadap nasihat dan kritikan, kan mereka merasa mereka lebih dominan ya. Perempuan lebih butuh didengarkan, bukan solusi. Nah ini sering kali cowok-cowok itu kan sering mau kelihatannya dewasa, mau kelihatan dia itu pahlawan, mau kelihatan bahwa dia itu mengerti, dia bijaksana. Saya baru cerita belum apa-apa, belum dengar terus ruang cerita terus cowoknya begini. Jadi begini, mungkin sebaiknya kalau begini, itu menjengkelkan. Karena cewek itu kepingin cerita, dia hanya ingin mengutarakan dan dia butuh didengarkan. Kadang-kadang dia tidak butuh solusi dari kamu, tapi dia hanya ingin kamu jadi telinga yang mendengarkan. Bukan kamu jadi penasihat, atau bukan kamu jadi memberi dia khotbah, memberikan dia kultum, bukan seperti itu ya. Memberikan dia wejangan-wejangan yang membosankan kayak gitu ya. Tapi dia dengarkan saja dulu ceritanya. Terus kemudian perempuan cenderung berbagi dengan sesamanya lewat sharing atau ngobrol dengan orang lain ya. Itu kenapa cewek-cewek itu suka ngumpul. Kalau ngumpul tuh, apalagi kalau nginap di kosnya masing-masing, itu udah mereka nggak tidur kalau nginap itu. Malah cerita dari A sampai Z kayak gitu ya. Sedangkan pria kalau ada itu cenderung habis camp, bukan istirahat, cerita lagi ngumpul. Nah, ya. Dan cewek itu umumnya ya, tapi sekali lagi bisa variatif tergantung jenis temperamennya dia atau kepribadiannya dia ya. Tetapi umumnya cewek itu suka share, suka cerita, suka berbagi. Bahkan kadang-kadang dia naksir cowok siapa, dia cerita ke semua teman-teman, bukan hanya di teman KTB. Kayaknya satu kelurahan tahu dia naksir siapa, satu kampus tahu dia naksir siapa. Lalu dia bisa marah, ternyata dia udah cerita ke temannya, temannya juga naksir cowok itu. Terus dia marah, kamu kok ngerebut cowok calon pacar saya gini. Sebenarnya kan kalau kamu menceritakan bukan jaminan berarti itu sudah jadi milik kamu kan. Kamu baru naksir dia. Kalau terakhir ada orang lain yang naksir, jangan juga kalian salahkan, dibilang teman makan teman dan lain-lain. Siapa suruh kamu sharing-sharing cerita ke seluruh dunia kayak gitu loh. Ceritalah dengan orang-orang yang memang patut dipercaya, supaya jangan jadi senjata makan tuan ya. Seperti itu. Nah, sedangkan pria itu cenderung menyendiri ketika menghadapi masalah atau mencari solusi dari teman yang ahli. Makanya kadang-kadang ada cewek bilang gini, Kak, aku kesel sama dia, Kak. Dia waktu ada masalah dia nggak cerita sama aku, Kak. Aku kok merasa dia nih tidak menghargai saya, tidak. Bukan seperti itu. Cowok itu kadang-kadang dia menyendiri, kayak masuk ke guanya. Apalagi orang-orang melankolik ketika ada masalah, dia malah menyendiri, menarik diri, seperti masuk ke dalam guanya sendiri sampai solusinya didapat, baru dia keluar lagi. Nah, cewek yang tidak mengerti, dia lalu merasa ditinggalkan, dia merasa tidak ada artinya, tidak dianggap, seperti itu ya. Terus kemudian pria termotivasi dan merasa mampu melakukan apapun ketika ia merasa dibutuhkan. Sedangkan perempuan melakukan segala sesuatu itu ketika dia merasa dikasihi, dia akan sanggup melakukan apapun, bahkan rela berkorban. Makanya lebih banyak bucin itu cewek. Karena cewek ketika dia merasa dicintai, dia akan rela melakukan apapun. Sedangkan cowok termotivasi ketika dia merasa dibutuhkan. Makanya teman-teman yang cewek-cewek yang mandiri, hati-hati. Kalau teman-teman terlalu mandiri, akhirnya cowokmu sibuk atau orang yang kamu taksir itu mau memberi bantuan, tidak jadi. Ya lebih baik dia memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Ada janda-janda muda di samping yang mungkin lebih membutuhkan. Perselingkuhan banyak terjadi ketika sebenarnya cowok itu tidak ada perasaan, tapi karena ceweknya, aduh tolong kakak beta son bisa buat ini, kalau kakak son ada dan lain-lain.
wah cowok itu sulit menolak permintaan bantuan, apalagi dia merasa dia dibutuhkan. Jadi cewek-cewek semandiri apapun kamu, tetap biarkan cowok melakukan bagiannya dan tetap cowok itu merasa dibutuhkan ya. Sedangkan wanita itu suka memaknai kata secara intrinsik, sedangkan pria memaknai secara lateral. Lateral artinya maksudnya A, ya dia ngomongnya A. Sedangkan cewek itu maksudnya A, dia ngomongnya kadang-kadang B. Jadi begini, kadang-kadang cewek-cewek itu suka main seperti ahli nujum. Dia berharap cowoknya itu sudah bisa memprediksi apa yang dia mau. Jadi misalnya dia ini sudah lapar, tapi dia merasa harusnya dia tahu saya sudah lapar. Kenapa kok dia tidak belikan saya makanan? Dasar cowok tidak peka, dasar cowok pelit, dasar cowok ini. Tapi dia tidak mau, terus cowoknya bilang, lapar kok, sonde? Padahal dia bilang sonde itu karena sudah jengkel. Jadi dia bilang tidak, belum artinya tidak. Tapi dia merasa, emangnya lu tidak ada otak mikir? Masa sudah berjam-jam kita ngobrol, kamu tidak mikir aku lapar? Jadi cewek merasa harusnya dia tidak perlu mengatakan semuanya, cowok itu sudah harusnya menangkap maksudnya. Karena mereka biasa memaknai secara intrinsik. Itu kenapa seringkali salah paham itu terjadi seperti itu. Ada contoh misalnya begini, dia bilang mau makan kok, ya mau makan ini cowoknya kasih pilihan, cewek tidak mau milih karena dia berpikir, nah cewek paling suka kata terserah. Tapi di terserahnya dia ini kepingin menguji cowoknya itu paham nggak maunya dia. Terus cowoknya bawa dia makan bakso di pinggir jalan, tempatnya kotor, makanannya nggak enak. Hei, dia sudah mangkel. Akhirnya tadi kalian tuh mau ngajak dia makan untuk bisa cerita dia dengan baik. Dia sudah mangkel karena tempatnya tidak menyenangkan, makanannya tidak enak. Langsung kan dia sudah kesel. Itu kamu mau ngomong panjang-panjang, cewek sudah malas. Apalagi kamu mau tembak dia. Wah, sudah ilfil dia duluan ya. Nah, terus kemudian wanita waktu itu ditanya dia bilang, iya, cowoknya bilang kan tadi kan terserah. Langsung kan emosi. Iya terserah, tapi apa kamu tidak punya otak apa mikir? Emang semua cewek juga kepingin diperlakukan istimewa. Masa kamu bawa dia di pinggir jalan makanan jorok gimana-gimana? Kan kalau dia merasa kamu harusnya naksir dia, memberi perhatian lebih, harusnya kamu belikan sesuatu yang istimewa seperti itu. Tidak harus mahal, tapi minimal representatif lah. Nyaman. Tidak semua di pinggir jalan jorok kan? Ya memang, makanya tadi kan aku bilang jorok, tempatnya tidak menyenangkan, mau ngobrol tidak bisa dan lain-lain. Jadi suasananya akhirnya sudah rusak duluan. Harusnya kan kalian bisa ngobrol dengan enak. Nah, terus ada juga istilah bilang gini, wanita itu seperti gelombang. Kalau kita di Sumba kan banyak pantai ya, bisa lihat. Gelombang itu dia datang tinggi, terus dia kembali pergi lagi, datang naik, langsung turun. Jadi cewek itu kadang seperti gelombang, dia berubah, kadang dia sangat bersemangat terus hilang gitu. Tapi dia akan terjadi seperti itu. Sedangkan cowok itu, pria itu seperti karet gelang. Dia sabar, kamu buat, dia sabar. Karet itu kan kamu tarik-tarik, dia melar. Tapi ada titik di mana dia tidak bisa melar lagi, karet itu putus. Ya, sama seperti itu. Cowok juga dia sabar, tapi ada satu titik dia sudah tidak sabar. Nah itu dia udah balik belakang, itu udah balik lagi ya. Jadi harus hati-hati juga. Sesabar-sabarnya cowok, kita juga harus memperlakukan dia dengan baik. Karena mungkin dia sabar ini karena dia naksir kamu, dia gini. Tapi ada batasan, akhirnya dia akan memilih untuk tidak. Ketika dia katakan enough is enough, nah itu sudah sulit itu. Jadi kita harus bisa paham hal seperti itu ya. Itu sekilas aja, tapi kembali lagi teman-teman lihat lagi nanti. Mau tanya jawab? Iya, oke.